Satu titik tiada koma, wajah cantik, akhlak mulia. Ikan tongkol dari juragan, kamu miskol, aku deg-degan. Kumaila, cantikmu luar biasa. Kancil makan di perigi, cintaku tak akan berbelah bagi. Baju batik jamu bidara, kamu cantik, kamu siapa yang punya? Rumah perdu berjendela kaca, salam rindu buat yang dengar dan baca. Inilah Kumaila. Kumaila ini wah luar biasa saudara ya. Kumaila Hakimah. Bagi orang Islam, Al-Quran itu disepakati sebagai pedoman hidup sepanjang masa. Di surat Al-Jathiyah ayat 20 ada potongan ayat yang bunyinya hadza basyarul linnas wa huda wa rahmatul liqaumin yuqinun. Jadi katanya Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi yang meyakininya. Jadi memang di Qurannya sendiri itu ada klaim kalau Quran itu pedoman hidup dan emang sering diulang gitu. Al-Quran itu hudan, petunjuk ya bagi yang meyakini. Nah, jadi forbidden questions kali ini adalah apakah Al-Quran memang bisa jadi pedoman hidup sepanjang masa? Karena menjadikan Quran sebagai pedoman hidup itu menyangkut keyakinan dan idealnya kita semua bebas untuk meyakini apapun. Jadi sebenarnya sih jawaban dari pertanyaan apakah Quran bisa jadi pedoman hidup sepanjang masa itu mungkin ya bisa aja karena terserah kali ya. Karena kan bebas mau percaya atau enggak. But well, ada nih beberapa bahan pertimbangan sebelum mengutip, mengimplementasi, menjadikan pedoman hidup atau buat supaya tahu aja juga nggak apa-apa sih. Oke, jadi Iya. Burung gelatik bagus ekornya, kamu cantik sejagat raya. Satu titik putar semula, sudah cantik pintar pula. Itulah yang kurasakan dalam hatiku. Kumaila, Kumaila. Cinta tak tepuk sebelah tangan. Tepukkan tangan saya tuh keras gara-gara Kumaila. Seterusnya maju terus. Zuma Uniriva lewat. Uniriva lewat sama Kumaila dan pernyataan-pernyataannya. Bukan main di TikTok ini. Ini adalah main kecerdasan. Kalau main TikTok itu kan main omong-omong. Sekedar ngomong. Tetapi apakah Al-Quran itu pedoman sepanjang masa? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu petunjuk bagi manusia. Dan pembeda. Beda apa? Emang beda sih beda. Kalau sekedar beda saya juga beda. Sama adik saya beda, sama abang saya beda, kakak saya beda, tetangga saya beda. Kalau cukup berbeda-beda. Tapi berbelasungkawa terhadap penderitaan itu, Quran tidak bisa dijadikan pedoman. Quran tidak bisa dipakai sebagai hukum. Karena Quran bukan hukum. Quran itu berbicara tentang membelah dan memisahkan kepala orang dari tubuhnya. Dan itu sudah keterlaluan. Sedangkan Injil itu adalah mengasihi orang, membantu orang, membela manusia. Kasihilah sesamamu manusia. Ayat itu nggak ada di dalam kitab Arab, nggak ada. Arab tidak memiliki prinsip itu. Arab tidak mempunyai rasa belas kasihan. Lalu dibuatlah cerita bahwa beliau itu
hebat dan luar biasa karena beliau mengasihi kucing. Kucing yang kepanasan dimasukin oleh beliau ke dalam rumahnya. Dan barang siapa yang mengasihi kucing akan masuk surga. Anda tahu namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bapak si kucing karena dia selalu pergi ke rumah Nabi itu bawa kucing. Kemana-mana bawa kucing. Kucing kadang-kadang keluar dari tubuhnya, dari jubahnya itu. Sayang kucing. Kucing disayang. Tapi 5.000 orang Yahudi, orang Kristen di Madinah menemui ajalnya sebelum waktunya oleh tangan beliau. Kucing disayang, manusia enggak. Sedangkan Alkitab, kasihilah sesamamu manusia. Bahkan apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yang menganiaya kamu katanya. Kasihilah manusia. Apa yang orang mau lakukan kepadamu, lakukanlah itu kepada orang. Hukum karma menimpa Arab sampai hari ini. Dan Amerika membawa ledakan hulu nuklir itu di atas kapal induk. Kapal induk itu membawa ratusan pesawat tempur yang bisa membawa hulu nuklir itu untuk dihujani kepada Arab. Kenapa? Karena pusat keributan itu di otak dan kitab Arab. Kitab Arab. Kumaila, dengarkan isi hatiku. 1 tambah 1 sama dengan 2. Aku sama kamu cinta sampai tua. Maju terus Kumaila. Ada unta di gurun Sahara, rasa cinta makin membara. Kumaila, Kumaila. Ikan hiu makan tomat, I love you so much. bukan somat gigi tongos, bukan. Aduh, Abi ini menghibur apa menghina nggak tahu. Ya pokoknya ejek-ejekan gitu. Buah kedondong dimakan sapi, I was born to make you happy. Keripik singkong, keripik ubi, I can call you baby. Aduh Kumaila, kamu ini menghibur saya. Saya bangga dengan kamu. Walaupun aku belum pernah bertemu dengan kamu. Aku hanya ketemu di live streaming ataupun seperti di, ya beginilah cara saya. Karena saya bangga menjadi orang murtadin. Jangan lupa membeli buku Pengen Bilang Aku Sayang Kamu. Burung kutilang makan pepaya, kamu yang cantik siapa yang punya? Bukankah hatiku bergetar karena membaca dan mendengar pernyataanmu itu seperti hulu nuklir di dalam bidang kepercayaan, komunitas keagamaan. Ini bagus dan kita harus memberikan hormat kepada semua orang, kepada mereka, saudara-saudara. Jangan
Jangan saling menghina. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya. Karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bikin atap dari daun lontar, maka menatap hati bergetar. Setiap pernyataan kamu itu membuat MUI, Muhammadiyah, NU kencing di celana. Apalagi seperti si Kala itu. Kala matanya kalap, Yusuf. Mestinya Yusuf itu menang. Ini Yusuf kalah. Bang Makarim ketemu Lady Gaga. Assalamualaikum orang ketiga. Habis minum kopi lalu minum jamu. Dunia ini sepi kalau nggak ada kamu. Kumaila maju terus. Jangan dengarkan kata orang. Karena keyakinan itu akan segera tenggelam seperti matahari terbenam. Aku yakin seyakin-yakinnya. Oleh karena itu tahun ini minimal 2025 ini minimal 5 juta sejidat hitam itu akan kembali kepada hidup yang benar. Minimal nggak percayalah. Ragu-ragu dulu, ragu-ragu. Latihan kayang di atas meja makan, senyummu sayang sungguh menggetarkan. Jika akan ke Surabaya, pergi naik kereta. Jika belum ada yang punya, izinkan aku berkata cinta. Abi ini ada-ada aja nyakitin. Enak aja lu bilang nyakitin. Nih komentar-komentar ini. Nggak ada urusan. Saya tetap akan berada di atas jalur kebenaran. Kereta saya akan tetap di atas rel. Dari awal saya hidup hanya untuk mencari kebenaran dan membela keadilan. Waktu masa kecil saya itu, yang bandel pegang, bandel nggak taat dengan aturan-aturan yang saya buat di kampung itu. Semua orang tahu. Bisa lihat, dengar sejarah saya. Bisa. Datang ke kampung saya, tanya. Datang ke pesantren saya yang saya pimpin. Datang. Semua ada cerita. Baca buku-buku yang saya tulis. Baca majalah-majalah yang pernah saya tulis. Saya tidak pernah menggadaikan cinta. Plastik jamu kena paku, jaga hatimu hanya untuk aku. Ikan hiu makan tiramisu, I will miss you. Ini hiburan apa penghinaan, Abi? Enak aja bilang penghinaan. Ini sangat serius. Saya berbicara sangat serius. 10 tahun ke depan ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Agama yang menciptakan kata-kata itu akan hilang. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada dulu saya punya teman satu asrama, satu kuliah itu namanya Furqon. Maaf ya, ini bukan menghina nama dia. Lagi mau tidur ini, sudah jam 8 atau jam 9 malam.
Saya yang memanggilnya, Fur, Fur katanya. Si Yunus bilang, Kon. Terus Eri Zuhari anak Aceh, Tol. Yang dikejar oleh Furqon yang bilang terakhir, kata terakhir dikejar. Dia turun dari tempat tidurnya, dia kejar. Furqon ini dari Pekalongan. Utusan Jawa Tengah, saya kan utusan NTB. Saya ini selalu membuat hiburan untuk saudara-saudara kuliah saya. Ada yang sudah jadi bupati, ada yang jadi rektor, ada yang jadi apa macam-macam. Ada Syamsul Hidayat. Hidayat ini orang cum laude, dia otaknya cum laude, tetapi dia pemret majalah Sobron dulu. Saya wartawan, saya wartawan yang datang ke orang-orang itu, kiai-kiai. Saya bawa surat tugas untuk mewawancari Kiai Haji Ali Darokah, kemudian pimpinan-pimpinan Muhammadiyah di Jogja. Saya datang, Jindar Tamimi almarhum, sudah almarhum semua itu, saya wawancara. Jadi saya ini sudah jadi wartawan dari kuliah. Karena saya suka membuat puisi-puisi, membuat ini pantun-pantun itu. Guru mengajar itu namanya, ada guru Jainab, namanya Ustadzah Jainab, itu ngajar ke Muhammadiyahan. Dia ngajar, saya tulis itu. Ada namanya, satu kelas saya itu Sumarni namanya. Saya nggak tahu masih hidup atau enggak itu, teman satu kelas itu. Saya membuat puisi cinta kepada Sumarni gitu. Dia tahu saya nggak memperhatikan pelajaran dia ambil buku harian saya, dibaca di depan umum, di depan kelas. Aduh, betapa malunya hati saya itu. Dia bacain. Kemudian ibu guru saya itu bilang, kamu tidak akan menjadi seorang penulis, pengarang, katanya. Dari situlah saudara-saudara, saya itu menyimpan dalam hati. SMA kelas 3 ini, SMA kelas 3. Ya tentu saja Sumarni kan malu jadinya. Kenapa? Karena saya cinta itu selalu menyembunyikan rasa cinta itu. Bayangkan dalam satu kelas itu saya cinta 3 cewek. Dan saya bilang, kalau ketahuan orang, putus cinta kita. Saya bilang itu. Oke. Satu lagi, saya bilang, I love you sama dia. Awas, jangan ketahuan dalam satu kelas ini. Gara-gara catatan harian saya itu dibaca di depan, ketahuan saya jatuh cinta sama Sumarni. Padahal saya jatuh cinta juga dengan Sa'wiyah. Sa'wiyah ini yang juara 1. Saya hanya ranking kedua di kelas itu. Tetapi di semester ke-6, semester terakhir, saya ranking 1 di kelas itu. Maka saya dapat beasiswa dari Muhammadiyah untuk kuliah di Solo. Gara-gara itu tuh. Saya nggak terlalu pintar. Pintarnya saya itu karena hati saya itu penuh berbunga-bunga dengan rasa cinta. Aduh. Makan Lotus di tahun baru, habis putus cari yang baru. Makan spaghetti campur kurma, aku sudah jatuh hati pada pandangan pertama. Hal-hal yang begini ini yang membuat akhirnya saya tidak konsentrasi dengan agama itu, dan saya harus mengambil satu keputusan penting di dalam hidup saya sebagai orang percaya kepada Kristus. Kenapa? Ya karena Kristus itu berbicara hidup yang baru, hati yang baru, pendengaran yang baru, jiwa yang baru, dan semuanya ada di dalam perjanjian baru, New Testament. New Testament itu adalah
Perjanjian yang baru, apakah perjanjian baru itu adalah perjanjian Bapa surgawi lewat dirinya. Lewat dirinya. Dia harus mati di atas kayu salib bagi membebaskan roh manusia, jiwa manusia, dan tubuhnya ini. Jangan melakukan hal-hal yang di luar daripada kebenaran firman apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Kalau perlu, manusia itu harus mengorbankan dirinya bagi manusia yang lain, bukan mencari keuntungan di atas penderitaan orang. Bukan. Ini ya, agar Anda paham sepenuhnya kenapa saya harus berbicara dan berkata seperti itu. Terima kasih. Tuhan memberkati.